warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Jumpa lagi bersama gua Andika Laksana di dalam YouTube channel Andika Laksana. Selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena dengan dukungan subscribe dan komentar kalian, channel ini dapat lebih berkembang lagi. Nah, sekarang gue lagi ada di Jalan Raya Mayorocking, mau riding tipis-tipis ke arah Cibinong, karena sekarang kita lagi ada di posisi di bus asapnya. Kita lagi di daerah mana ya, Kecamatan Citerup, mau riding tipis-tipis ke arah Keradenan, mau silaturahmi ke tempat temen. Gue lagi sama Uwais, adik Aridi nanti, anakku dan istri gua. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, dukung juga channelnya Uwais, adik Aridi nanti. Ini di sini, teman bisa lihat di pojok link di atas. Itu ada channel-channel yang edukasi sih, itu untuk anak-anak. Jadi channelnya anak-anak bisa lihat di situ ya, sebagai hiburan dan apa ya, motivasi lah untuk anak-anak kita yang mungkin yang masih balita gitu ya, bisa termotivasi, bisa belajar dari YouTube channel, walaupun itu hanya cuma sekedar aktivitas, tapi itu juga bisa melatih anak kita untuk lebih berani tampil diri, percaya diri, dan mengembangkan apa ya, motorik dan komunikasinya. Jadi kita lagi di sini, kita lihat suasana sore hari di Cibinong. Oh ya, ini udah masuk Cibinong ya. Tadi batasnya itu ada di jembatan Kali Ciriung. Sekarang kita udah masuk Cibinong, karena rumah gua tuh ada di perbatasan antara Cibinong dan Citerup. Biasanya di sini macet full nih, kalau nggak PPKM sini macet full banget, panjang sampai jembatan tadi. Ternyata rame juga, walaupun PPKM level 3 level 4 itu berlaku dan diperpanjang sampai tanggal berapa itu, tanggal 16 Agustus, dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 16 Agustus PPKM level 3 level 4 Jawa dan Bali itu diperpanjang. Tapi masih ramai aja nih. Tapi untuk apa, resto gitu kita nggak bisa dine in, hanya bisa take away, termasuk KFC di sini tuh. Ini sebelah kiri itu take away juga, yang ada resto yang di sekitarnya itu take away. Tapi kalau untuk yang di sini biasanya mereka bisa makan dine in sih, tapi dibatasi. Di sini jam 8 udah tutup sih selama PPKM. By the way, ini ada apa? Ramai banget. Oh, angkot biasalah. Angkot berhenti sembarangan. Baru yang tadi berhenti, sekarang udah berhenti lagi di depan. Oke. Dan ini bengkel Yamaha Mekar nih di depan nih. Kemarin servis Miki new gear di sini nih. Enak loh, asik bengkel di sini tuh. Ntar kapan-kapan kita buat konten di situ, di Yamaha Mekar. Ini cabang Yamaha Mekar yang ada di Bogor, di Jalan Raya Pajajaran. Sebelumnya di situ buka juga besar dealernya, kemudian merambah ke daerah kabupaten, salah satunya di Cibinong sini. Dan di situ
lo bisa custom motor, jadi lo bisa beli motor Yamaha, ada yang standar gitu ya, ada yang custom. Ini custom sesuai dengan apa namanya customan standarnya mereka sih, tapi keren-keren, warnanya nggak pasaran gitu ya. Dari custom ada yang Movistar, ada yang Mercedes, ada yang Petronas, ada yang Ferrari dan macam-macam sih. Kemarin sempat lihat-lihat di sana, nanya-nanya, cuman nggak sempat dibikin kontennya. Ada tambahan harga dari harga normal motor baru yang kita beli, itu ada tambahan sekitar 2,5 juta untuk custom warna dan livery motor. Kita belok sini, kalau lewat depan pasar tuh, di depan pasar Cibidong. Kalau lewat depan pasar itu biasanya agak crowded, kita lihat belakang. Dan ini belakang pasar, ini ada Ramayana di belakang pasar. Ini ada Ramayana, ada Borobudur, dan terminal Cibidong. Tuh, terminal Cibidong. Yang kayak gini nih kadang suka ngeselin nih, melawan arah, padahal ini kan satu arah. Jadi kadang tuh pagi atau siang tuh banyak banget motor-motor yang melawan arah. Tuh, baru dikasih tahu kan, baru bilangin tuh banyak banget. Padahal kan itu bahaya buat mereka sendiri. Biasanya suka pada motong nih dari sini nih, dari gang ini nih. Tuh. Kadang malam pun juga suka pada ngelawan arah. Kalau iya pasang lampu, kadang suka nggak pasang lampu. Di situ gelap sih kalau malam. Nggak pasang lampu kadang suka. Memang sepi. Di atas jam 7 tuh udah sepi. Ya, Wise tidur. Karena dari tadi emang udah ngantuk dia. Belum tidur siang. Kita tinggalnya di sini nih, di Jalan Raya Bogor. Warnanya pink varionya, lucu juga unyu-unyu. Kartika Chandra Kirana Persit, loh siap. Itu Bapak TNI kita. Sekarang udah ada di Jalan Raya Bogor. Biasanya rame banget di sini. Sekarangnya udah kelihatan udah rame. Jadi kayaknya nggak ngaruh PPKM. Itu bahaya banget. Bawa motor urakan kayak gitu. So jangan diikutin ya. Jadi kalau kita berkendara itu harus santun dan beretika. Karena kita nggak hanya bawa nyawa kita sendiri, tapi juga bawa nyawa keluarga dan nyawa orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi safety riding ya. Ini biasanya sebelumnya gue servis Yamaha PGR motor yang satu di sini nih, di Yamaha JG. Tapi gue mau coba satu hal yang baru, second opinion gitu kan, second dealer Yamaha JG. Ada satu mekanik andalan gue di situ. Kalau nyeting tuh enak banget. Di situ dia tahu apa yang gue mau. Settingannya jadi oke. Kadang dia udah paham duluan. Gue maunya begini. Nah, disettingin tuh sama dia. Bisa juga dipanggil ke rumah sih, tapi itu kan di luar jam kerjanya dia. Kalau kita mau panggil ke rumah ya bisa. Ya hitung-hitung ngasih sampingan lah, tambah-tambahan buat dia selain kerja di bengkel. Dan gue baru yang di Yamaha Mekar sih baru enak juga, ramah-ramah mekaniknya dan oke juga, tempatnya luas, bisa buat apa namanya nongkrong, areanya juga open space, bukan open space kebuka tanpa atap ya, tapi ruangnya terbuka, nggak sumpok, agak besar. Dan enaknya lagi kalau servis di situ, bukannya gue promosi tapi ini buat referensi teman-teman semua, selain di servis, dites, dan motor kita dicuci.
bersih. Jadi kalau lu malas cuci motor gitu kan mau servis ya udah sekali aja servis di situ, sekali dicuci sama mereka. Keluar bengkel kinclong lagi, ya gak? Ini kita udah nyampe CCM, Cibiru City Mall, pertigaan Pemda. Nah, itu di lampu merah ke kiri itu udah Jalan Tegar Beriman Pemda. Kita nanti belok kiri, kita belok kanan. Di sini biasanya suka macetnya panjang nih, karena suka pada serobot kan. Apalagi kalau malam minggu, wih. Ini kadang suka yang belok kanan gitu ya, suka ngambil 2 lajur. Jadi nyelap ke ujung depan. Oh. Kadang suka kayak gini. Tapi kalau motor biasanya suka ada space di depan. Kita di sini aja, pinggir tuh. Ini space buat motor nih. Oke. Lihat tuh, kacau. Karena dia tadi nyerobot tuh di kiri, nggak dapet antrian di kanan, dia nyerobot. Udah hijau. Main potong aja. Bagusnya nggak lama. Kalau lama bisa bikin macet. Tapi di sini biasanya suka ada polisi. Polisi suka nggak nindak sih. Dan ini kita udah masuk Jalan Raya Tegar Beriman. Tembus lurus nanti ke arah Bojong sih. Kelihatannya aja lebar gitu kan, memang jalan ini lebar, kelihatannya mulus dari jauh. Tapi sebenarnya tuh lihat sendiri tuh, banyak tambelan, tambel sulam, dan gak enak banget. Kurang nyaman kalau misalnya kita naik motor atau naik mobil gitu. Sebentar udah gasruk gitu. Padahal di sini ada kantor bupati, tapi entah kenapa bupatinya gak cuek-cuek aja, nggak benerin infrastruktur. Mungkin nggak cuek, mungkin udah dianggarin, tapi ya you know lah, birokrasi yang mungkin rumit dan ada anggaran yang mungkin lebih diprioritaskan ketimbang membenahi jalan. Kalau yang ini lumayan mulus, tapi untuk yang arah sebelah sana, arah balik, nah itu kacau banget, banyak banget tambelan, dan tambelannya itu kasar loh. Mungkin ada bagusnya jalan kayak gini, jadi banyak kendaraan yang nggak ngebut. Karena kalau jalan ini mulus, bisa disalahgunain sama anak-anak yang biasa suka nge-track. Tuh, ini pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Ini ada di sini, ada di daerah Cibinong. Tapi sih nanti dengar-dengar Kabupaten Bogor itu akan dipecah, Bogor Barat, Bogor Timur, dan yang di sini. Sebelumnya terpusat di sini. Untuk daerah Bogor Barat kan udah ada, mungkin di area daerah Lewiliang, dan untuk Bogor Timur di pemerintahannya itu udah mulai dipindahin ke arah Bogor. Jadi pemerintahan administratif kabupaten ya. Biasa.
biasa mau muter. Ya kalau gitu ya ngalah aja lah, daripada celaka dua-duanya kan. Dan ini Polres Bogor, Polres Kabupaten. Kalau Polrestanya itu ada di Kota Bogor. Kalau lo mau ngurus BPKB ya kan, kemudian bikin SIM A, SIM B, itu tesnya di situ, di Polres. Sebelumnya motor, mobil bisa parkir di dalam, tapi sekarang udah nggak boleh. Parkirnya di sampingnya tuh, di gedung samping, di gedung olahraga. Karena sempit tempatnya, selain mobil-mobil petugas, mobil tamu juga, wah jadi sempit. Tuh, kita ambil sini. Ambil jalur lambat arah Keradenan. Pakai helm tuh. Jadi kalau kita mau riding ya haruslah safety itu nomor satu. Kita harus pakai helm, dan kalau perlu pakai perlengkapan safety, pakai hand glove itu kan, sarung tangan, atau kalau ada protektor lebih bagus lagi. Oke, ini kita belok ke kiri dan nyampe di McD. Belok kiri ke arah Keradenan. Kalau lurus kita ke arah Bojonggede. Lurus mentok ke kiri Bojonggede. Kalau ini kita ke arah Keradenan. Kita lihat gimana sih suasana sore hari di daerah Keradenan Cibinong. Tuh, kalau di sini sih jalannya enak nih, lebar kan, mulus, aspalnya juga bagus gitu. Tapi ini dua arah, jadi hati-hati kalau misalkan kalian riding ke sini nggak ada separator di tengahnya, langsung jalan yang dipisahi oleh marka jalan sih. Sebenarnya di situ ada garis marka jalan, tapi kelihatannya udah udah hilang karena ketiban sama aspal baru, jadi belum ditambahin lagi garis marka jalannya. Kalau kalian lihat tadi itu ada garis putus-putus di tengah, itu marka jalan. Dan di kanan kiri ini banyak banget usaha-usaha yang tukang-tukang jajan gitu ya, warung-warung yang buka buat kita jajan. Ada kafe, ada banyak lah di sini. Jadi ramai gitu, apalagi kalau malam minggu itu pasang sendong om kalau mau muter, supaya pengendara yang lain bisa tahu kalau omnya itu mau muter. Banyak banget di sini. Puas lah kalau misalkan kita mau kulineran gitu ya, nongkrong hangout di sini. banyak banyak kafe-kafe juga yang suasana juga enak. Terkadang ada live musiknya, ada tempat buat ngobrol-ngobrol di sekitaran gitu ya, di dalam kafenya tuh enak banget. Dulu gue punya tempat makan sih ya, bukan kafe tapi kayak ke distro distro kecil, kafe gitu. Ada kafenya juga, tempat makan, dan harganya itu sangat manusiawi. Manusiawi artinya pelajar pun bisa makan di situ karena harganya murah, terus makanannya, menunya juga enak-enak banget gitu kan, nggak terlalu mahal. Menu-menu yang biasa di restoran mahal, nah di sini dibuat jadi istilahnya menu yang kelas menengah ke bawah dibuat di situ, jadi enak banget. Misalkan kita makan steak di restoran besar gitu, harganya 200 ribuan, nah di sini bisa 40 ribu, 50 ribu, mungkin kurang dari itu, tapi
ya kualitas apa namanya dagingnya, ukuran dagingnya, kualitas dagingnya di bawah kualitas makanan yang ada di restoran, tapi itu enak banget. Minumannya, beveragesnya, makanannya tuh enak banget. Tapi sayang sekarang kafenya udah tutup, jadi diganti sama toko apa kalau nggak salah sih salon mobil atau apa gitu. Kemarin kan sempat lewat situ juga. Kalau misalkan itu masih buka ya mungkin kita bisa mampir makan di situ sekalian buat makan malam. Yang ini kelihatannya udah mau nyampe. Nanti di dekat lampu merah pertigaan. Nah di sini nih kita masuk ke gang yang ada di sebelah kiri sebelum Indomaret. Persis gangnya di sebelum Indomaret. Kalau ke kanan itu ke arah Gaperi, Bojong. Nah kita masuk sini. Kita mau silaturahmi ke rumah teman. Ternyata masih ada lingkungan yang suasananya asri banget kayak di sini gitu kan. Enak banget nih di sini kalau malam tenang. Dulu pernah sih ke sini malam hari dan itu suasananya tenang banget, nggak rame dengan hiruk pikuk suara kendaraan. Di sini enak banget, tenang, cozy, enak buat istirahat ataupun buat belajar. Dan itu Honda Vario nggak pakai spakbor. Kalau hujan bisa muncrat ke belakang itu air mancur. Makanya gue kalau misalkan ada motor yang nggak pakai spakbor, apalagi kalau hujan, mending rada jauh sedikit atau nggak ada di belakangnya. Kalau mau disusul ya susul, kalau enggak ya kita ada di sampingnya aja. Karena kalau misalkan airnya itu sampai ke kaca helm dan itu distracting banget gitu kan, jadi pandangan gitu terhalang sama cipratan airnya. Tuh di sini memang sih agak padat penduduk, tapi enak aja sih suasananya, itu masih banyak yang hijau-hijau. Nah ini kita mulai masuk nih, masuk ke hutan. Kalau kata temen gue tuh lurus aja masuk ke hutan. Dan ya sih ini sih belum seberapa. Waktu itu gue malam-malam ke daerah sini kan, ngecek rumahnya dan ternyata gelap banget. Pas nyampe di sini nih belum apa-apa nih, nanti mulai ke ujung gitu, mulai ke belakang ada mulai ke kebon, gelap banget. Dan di sini penerangannya juga agak kurang. Nah di sini nih mulai spooky gitu kan, malam-malam waktu itu ba'da isya kita kesini ngecek ke rumahnya. Kebetulan gue juga ada pesan sesuatu, jadi sebelum transaksi cek dulu rumahnya. Dan ini gelap banget suasananya, kanan kiri itu kebun singkong, nggak ada lampu sama sekali, cuman penerangan dari lampu motor, dan itu cuman kita sendiri yang lewat sini karena udah sepi. Ya bukan takut jurik atau apa, tapi takut orang jahat aja gitu kan, begal ya. Jadi zaman sekarang kan orang kan pasti kejahatan tuh semakin meningkat karena adanya COVID kayak gini, banyak yang di PHK, pengurangan karyawan, dan penjualan juga untuk toko-toko atau departemen store yang semacamnya itu kan juga berkurang. Dan kita udah mau nyampe, itu rumahnya ada di sebelah kiri yang ada sepeda. Nah ini dia, kita udah nyampe di rumahnya. Nyampe sendalnya.
Bikin box salon nih, bolongan. Box salon. Iya. Box salon gimana? Buat sound system. Oh, terima orderan juga. Sama, iya. Tapi punya enggak? Sampai rumahnya. Coba sandalnya tolong. Kita mau lihat. Ya, sandalnya nggak dipakai. Kita mau lihat saung. Bukan saung sih. Nah, ini dia. Habis vaksin saya meriang. Oh, efeknya ya? Efeknya 3 hari deh meriang. Iya pasti kalau habis vaksin mah. AstraZeneca. Oh, dapat AstraZeneca. Iya. Saya vaksin pertama udah meriang. Meriang 3 hari habis vaksin. Iya, ini yang kedua. Saya baru vaksin pertama sih. Oh, pertama. Oh, ini yang gede yang 4 meter ya? Oh, ini yang buat di garasi nih. 3,70 meter. Sama kayak gak ada yang kayak gini semua nih kayak kuat. Iya. Ini. Nanti dikasih ini enggak? Kasih iya. Kasih ini kan baru belum finishing. Nah, ini nih yang buat atas Bu nih. Yang di atas 120 ya? iya 120. Ini tingginya saya tambahin semua nih. Ini tingginya 2 meter 9 meter 80. Yang di kamar yang Oke, atas. segitu dulu vlog kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. 245. Ini saya tambahin. Terima kasih sudah temani gua riding hari ini ke daerah Keradenan, dan untuk kalian yang belum subscribe tolong subscribe agar mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Dan akhir kata, gua Nika mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap utamakan keselamatan, berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas dan berkendara dengan etika dan santai. Gua Nika mohon pamit. See you next video. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi ya.